Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan teman-teman, terima kasih yang telah subscribe channel kami dan masih setia pada channel Adi Reaction Official. Semoga channel kami mampu memberikan manfaat kepada kalian dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi atau membahas masalah yang masih berkaitan dengan tokoh sentral dari FPI ya, Pak Rizik Syihab. Dan di sini saya counter masalah nasab yang berkaitan dengan Haji Rhoma Irama. Kenapa demikian teman-teman? Karena di sini saya sayangkan ya tausiah beliau Pak Rizik Syihab ya di acara bahkan Maulid Nabi Muhammad, beliau terkesan ya, mohon izin ya, terkesan gibah. Gibah itu membicarakan aib orang lain ya, dalam hal ini Haji Rhoma Irama, di mana beliau masih tidak terima ya nasabnya dibatalkan oleh Pak Haji Rhoma Irama ya, yang Pak Haji Rhoma Irama mengambil beberapa referensi yang cukup kredibel ya, tokoh-tokoh yang cukup berkompeten untuk hal masalah nasab, tapi Pak Rizik Syihab tidak menerimanya hingga saat ini. Nah, bagaimana teman-teman? Mari kita saksikan videonya, nanti kita akan reaksi secara positif bagaimana mengcounter Pak Rizik Syihab secara akademik. Selamat menyaksikan. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kajal tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Pak Alwi. Iye. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Nasab Pak Alwi bukan hanya sabit bisuhra wal istifadah, tapi sabit bil ijma. Ye, tolol, tolol, bongol. Dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Ye, kacau, kacau, kacau. Mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye, tolol, tolol, bongol. Ya, demikianlah teman-teman ya, kita telah saksikan video dari Pak Rizik Syihab ya, di mana dalam tausiah beliau, ya mohon izin ya teman-teman ya, seakan-akan gibah terhadap tokoh nasional kita ya, dalam bidang seni, ya ini Haji Rhoma Irama. Teman-teman sudah tahu ya, Rhoma Irama sebagai sosok yang sangat luar biasa ya, dalam karya-karya beliau benar-benar bisa diterima di golongan masyarakat ya, bahkan bernilai positif menurut saya, bahkan sudah terkenal di mancanegara. Nah, di sini saya memperhatikan Pak Rizik Syihab ini kok lebih ya mengcounter ucapan dari Haji Rhoma Irama secara frontal ya, tidak bernilai akademis ya. Kenapa teman-teman? Karena Pak Haji Rhoma Irama ini saya melihat beliau mempercayai ya bahwa nasab Balawi itu terputus dalam tinjauan akademis beliau ya, walaupun dari awalnya ditujukan bukan untuk Pak Rizik Syihab tapi seluruh klan ya, yang mungkin belum terkonfirmasi hingga saat ini. Kan begitu teman-teman ya, menurut Pak Haji Rhoma Irama, walaupun beliau ya mengambil referensi dari Pak Kiai Haji Manudin ya, dan lain-lain tokoh yang masuk podcastnya, dan pada waktu itu kan golongan Balawi kan tidak mau ya diundang sama Pak Haji Rhoma Irama ya, namun beliau ketika di luar melakukan tausiah pada acara-acara apapun sebutannya itu terkesan mengkonter Haji Rhoma Irama dengan sangat luar biasa, bahkan ada sedikit kalimat yang menurut saya tidak elok teman-teman ya. Kenapa? Karena beliau seakan-akan nyinyir gitu ya, bahasanya nyinyir kepada Haji Rhoma Irama ya, dengan jargon yang sudah teman-teman paham. Apa itu? Unyil, gitu kan? Ya, jadi siapapun juga oleh Pak Rizik Syihab itu dikecilkan statusnya. Ya, you nggak pantas ngomong seperti itu, you nggak pantas gugat saya, you nggak pantas ngomong yang
tidak sesuai dengan kehendak saya. Jadi dikecilkan maknanya, orangnya, tokohnya dengan sebutan kalimat unyil. Kenapa teman-teman? Karena unyil itu adalah tokoh, ya, tokoh yang secara umum kita pandang itu sebagai tokoh yang kecil gitu loh. Walaupun si unyil itu tokoh baik sebetulnya, namun karakternya kecil sehingga Pak Rizik Syihab menyindir ya dengan kalimat satirnya itu unyil, mengecilkan siapapun yang mengkritik beliau, kan gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak membenci Pak Rizik Syihab ya. Kita seiman ya, saudara sesama kaum muslimin. Ya, Pak Bahar Sumait ya, golongan-golongan Muhyiddin dan sebagainya. Mohon objektif bahwa kita yang sedang melakukan analisa terhadap nasab ya, jalur Rasulullah SAW ya, itu tidak ada kebencian kepada kalian ya kan. Dan kalian harus melakukan kontra yang positif ya. Jangan emosi-emosi, jangan marah-marah ya. Seakan memaksa kita untuk percaya, atau golongan umat Islam Indonesia harus percaya bahwa Habib yang ada di Indonesia itu sudah diyakini sejak zaman dulu adalah cucu Rasulullah, sehingga kita wajib percaya ya. Jangan sampai ada pihak yang tidak percaya. Itu menurut pandangan Pak Rizik Syihab. Namun Pak Rizik Syihab ya dan Pak Bahar bin Sumait yang terkenal vokal ya, dua tokoh itu dari kalangan Balawi ya, saya tetap pada sudut pandang saya bahwa saya berhak ya untuk menasihati sebagai saudara kaum muslimin ya, saudara seiman. Tidak ada rasa benci terhadap kalian teman-teman ya. Umat Islam Indonesia sangat baik ya, rakyat Indonesia sangat baik sebenarnya kalau tidak terpancing, tidak terprovokasi oleh pihak-pihak dari luar. Siapa yang tidak kenal dengan masyarakat Indonesia yang terkenal ramah tamah ya hingga saat ini. Namun ada tokoh-tokoh yang terkenal, yang terkesan ulama, yang mengaku juriah Nabi, mengeluarkan kata-kata tidak sesuai dengan syariat bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah kita harus biarkan? Apakah nggak boleh saya meluruskan atau mengingatkan? Ya teman-teman ya, masalah putus tidak putus, kalian mencari solusinya gimana caranya biar kita percaya. Cara akademik, nggak ada masalah. Kita bisa terima di situ. Kalau antum bisa memberikan data-data yang luar biasa kepada kita, kepada masyarakat umat Islam Indonesia, nggak usah emosi juga gitu. Tunjukkan bahwa kami juriah Rasulullah SAW, berakhlak mulia ya, berwawasan yang mengetahui sejarah, cinta kepada NKRI. Jangan sebaliknya teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi di sini agar dipahami bahwa hingga saat ini yang mengcounter ya juriah Rasulullah dari klan Balawi itu tidak serta-merta benci kepada kalian. Justru kami Kiai Haji Manudin, Haji Romai Rama itu ingin meluruskan ya, ingin meluruskan, ingin mensucikan nasab mulia Rasulullah SAW. Nah, kembali ke tema awal teman-teman. Saya mempunyai buku Sirah Nabawiyah di sini ya, teman-teman ya, sebagai referensi ya. Di sini kita baca, kita lihat sejarah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ada perang sebagai panglima, bagaimana beliau melakukan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Namun teman-teman perlu diingat ya, dalam buku yang saya punya sebagai referensi buat kalian tidak ada Rasulullah mengulang kata-kata yang kotor. Buku setebal ini tidak ada Rasulullah mengulang kata-kata yang bersifat provokatif. Nah, bagaimana seorang yang mengakui sebagai cucu Rasulullah SAW namun tidak sesuai alaknya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Apa kita harus percaya? Kalau Anda mampu meyakinkan kita untuk percaya, silahkan dengan cara antum. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, ini sangat bernilai untuk generasi kedepannya umat Islam Indonesia. Ya, agak ironis menurut saya ketika Pak Rizik Syihab selalu mengecilkan tokoh-tokoh yang mengkritik, tokoh-tokoh yang sedikit ya menyinggung. Langsung dikecilkan dengan kalimat unyil, dasar unyil. Unyil dan unyil, sehingga para netizen ya banyak yang menyematkan Pak Rizik Syihab dengan sebutan Imam Unyil. Begitulah siklusnya, ketika orang menghina siap dihina ya. Nah, untuk saat ini masih terjadi seperti itu. Nah, kedepannya harapan saya Pak Rizik Syihab ya, atau Pak Bahar Sumait, atau tokoh-tokoh yang terkenal vokal dari jalur klan Balawi, mohon untuk tidak lagi menggunakan kata-kata yang bersifat provokatif, yang kasar, yang kotor ya, dengan bahasa tolol, bodoh, bongol, kadal kebon, kebok merah dan lain sebagainya. Mohon tinggalkan itu ya.
Kalau kalian menjadi bagian dari umat Islam Indonesia, umat Islam dunia, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan perilaku yang baik, ya. Kalau kalian tidak sesuai dengan pendapat pemerintah, kalian tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, tidak juga serta-merta harus menghina. Walaupun suatu saat ya golongan antum menjadi gubernur, suatu saat golongan antum menjadi presiden, pun masih ada yang mengkritik dari golongan lain. Ya, jangan berharap juga ketika golongan antum jadi presiden semua akan menjadi baik-baik saja, semua pro. Nggak mungkin. Dalam kehidupan nggak bisa semua orang suka sama kita, mustahil. Ya, Pak Rizik Syihab ya dan Pak Bahar Smith yang terkenal vokal ya dari jalur Klan Balawi ya. Di sini agak lucu menurut saya ya, seorang tokoh Rhoma Irama ya yang sudah berkarya ratusan bahkan ribuan ya yang sudah diketahui oleh banyak orang, yang karyanya sangat luar biasa. Bahkan ada yang mualaf gara-gara beliau dikecilkan hanya masalah gara-gara nasab ya, dikecilkan dengan karakter tokoh unyil ya. Nanti terbalik, Anda nanti disematkan Imam Unyil Indonesia, Imam Unyil FPI. Antum terima nggak? Kalau antum nggak terima, tinggalkan kalimat itu. Jangan lagi menghujat, mengecilkan dengan kalimat unyil. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih referensi ya. Kenapa Rhoma Irama bisa ya yakin bahwa Klan Balawi itu tidak tersambung transmisinya kepada jalur Rasulullah SAW. Nah, di sini teman-teman ada tinjauan ya, tinjauan secara ilmiah. Kemarin kan ramai tuh ya, Pak Guru Gembul ya yang meninjau secara ilmiah itu apa sih segala macam sih. Sehingga tesis Kiai Haji Manudin dianggapnya pun tidak ilmiah ya, copy paste dan lain sebagainya tuh. Nah, teman-teman di sini sedikit saya berikan suatu referensi dari buku Dr. Yusuf Qaradawi ya, Fatwa-Fatwa Kontemporer ya. Pada halaman 715. Sedikit teman-teman ya sebagai referensi saja. Di sini dalam melakukan penolakan semata-mata tanpa argumentasi ilmiah ya, sehingga hal ini tidak dapat diterima. Dia hanya menjadikan penolakan dan mengingkarannya sebagai senjata untuk mengingkari kenyataan sejarah. Cara demikian tentu saja tertolak dalam dunia ilmiah ya teman-teman ya, sebab kalau hal itu dibenarkan niscaya siapapun akan berkata seenaknya. Nah, di sini sedikit saya berikan suatu penjelasan bahwa andai kata Kiai Haji Manudin atau Haji Rhoma Irama ya meyakinkan bahwa Klan Balawi itu terputus nasabnya kepada jalur Rasulullah SAW tanpa melakukan verifikasi data dan lain sebagainya, itu justru tidak ilmiah. Itu menarik teman-teman ya. Nah, berbeda halnya apabila ia sebelumnya telah menelaah ya, menurut buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ya, saya ulang ya. Berbeda halnya apabila ia sebelumnya telah menelaah buku-buku sejarah dan biografi yang membicarakan para ilmuwan, ulama umumnya, serta para zahid dan para ahli ibadah khususnya. Nah, di sini berbeda. Andai kata telah menelaah ya dan membicarakan para ilmuwan dengan referensi terkait dan sejarah segala macam, itu bisa dikategorikan ilmiah ya. Nah, teman-teman, jika demikian cara yang digunakan, maka pendapatnya dapat diterima serta perkataannya itu ilmiah dan valid ya. Jika demikian caranya ya, mengambil referensi yang kredibel ya, mengambil referensi tentang sejarah segala macam, yang demikian maka pendapatnya dapat diterima serta perkataannya itu ilmiah dan valid ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya di Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid kedua karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai referensi. Akhirnya kepada Bapak Rizik Syihab ya, Pak Bahar bin Smith dan Klan Balawi pada khususnya, andai kata masalah nasab ini selesai, ya alhamdulillah. Andai kata belum selesai, nggak ada masalah, jangan khawatir juga, ya. Jangan khawatir juga akan terjadi pergesekan di tingkat bawah, tidak. Saya merasa di tingkat bawah itu masih bisa menerima ya, walaupun antum tidak tersambung, andai kata. Tapi ketika antum tersambung pun, alhamdulillah ya, kita masih saudara seiman, ya, dalam bingkai negara Republik Indonesia ya yang kita cintai. Dan di sini pun ya Haji Rhoma Irama telah melakukan ya, counter yang maksimal menurut saya. Namun jangan juga dikecilkan ya dengan penyematan kalimat unyil. Saya menyayangkan ya, kalau bisa dalam jangka panjang tuh Pak Rizik Syihab nggak usah lagi lah ya. Andai kata tidak terima dikritik atau tidak terima disindir segala macam, nggak usah juga mengeluarkan kalimat atau statement yang mengecilkan orang dengan sebutan unyil ya, nggak usah mengecilkan. Saya khawatir yang tadi saya sebutkan ya, nanti antum disematkan ya sebagai Imam Unyil Indonesia
dan antum nanti tidak terima. Ya, Pak Rizik Syihab ya, mohon maaf ya, mohon izin ya, sehingga kedepannya bisa dikurangin tensi Anda ya, dalam menyindir ya, dalam kalimat satir antum terhadap orang-orang yang mengkritik nasab ataupun ketokohan antum ya. Justru antum tunjukkan kepada masyarakat umat Islam Indonesia bahwa antumlah mempunyai akhlak terbaik ya, bahwa antumlah bisa membawa Muhyiddin menjadi lebih baik ya, bisa bersatu dalam bingkai negara Republik Indonesia yang kita cintai, bukan malah memprovokasi. Demikian teman-teman ya, ulasan dari kami ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.